Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Oke. Apakah hari ini ada yang nggak hadir masuk kelas Bapak? Wah, mungkin mereka begadang karena nonton El Clasico ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan memberikan sedikit motivasi untuk kita semua, agar semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita menuntut ilmu, kita diwajibkan untuk meniatkan dalam segala perbuatan kita. Seperti yang tertera dalam hadis Rasul, innamal a'malu binniyat. Yang artinya semua amal itu tergantung pada niat kita masing-masing. Dan apabila kita merantau ke Jogja ini kita niatkan menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan ilmu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita merantau ke Jogja ini tidak diniatkan karena menuntut ilmu, maka niatan tersebut amal atau yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Karena dalam hadis, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya barang siapa yang hijrahnya menuntut ilmu karena Allah, maka dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk perempuan misalnya, mencari pacar atau jodoh ya, itu maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk meluruskan niat kita untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait adab membaca Al-Qur'an dan berdoa. Oke. Yang pertama, pengertian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Sedangkan secara istilah, kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW, yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Selain kita mengetahui pengertian daripada membaca Al-Quran, kita juga sebagai umat muslim, sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam, kita juga harus mengetahui kewajiban kewajiban kita terhadap Al-Quran seperti apa. Yang pertama, kita wajib beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dengan kita mengimaninya dengan apa? Kita mentadaburinya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra, mungkin teman-teman ada yang ingin membaca? Mas Agung? Oh, siap. Al-Isra ayat 9. Oke, terima kasih. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 9,
Allah mengatakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira." Artinya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk atau jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Di sini kita sudah dijanjikan sama Allah bahwasanya orang yang mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, dia dijanjikan pahala yang besar. Siapa yang gak mau pahala yang besar? Pahala yang besar dapat menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran menjalankan perintah dan menjauhi larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, niat dengan ikhlas. Semua itu kembali kepada niat ya. Karena niat itu tuh pintu utama untuk kita melakukan sesuatu. Hadisnya, innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya semua amalan itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, adab membaca Al-Quran yang kedua, khusyuk dan tenang. Termasuk sopan juga. Ketika banyak sekali dari realita ya, orang membaca Al-Quran tuh kayak terburu-buru gitu, seperti dikejar sama waktu. Sedangkan membaca Al-Quran dengan terburu-buru dapat membuat orang tersebut membaca Al-Qurannya dengan tidak tartil. Seperti dalam potongan ayat, afala yatadabbaruna al-Quran. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Berikutnya, membaca Al-Quran di tempat yang suci. Tentu saja tempat yang suci itu pasti nyaman untuk kita. Kita lebih fokus, lebih tenang dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Karena itu poin penting dalam adab membaca Al-Quran. Selanjutnya, membaca isti'adzah. Banyak dari orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka langsung bismillah tanpa membaca auzubillah. Karena mungkin mereka tidak mengetahui betapa pentingnya auzubillah, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang luas terhadap itu. Seperti dalam potongan surah An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ibadah membaca Al-Quran ini saja, setan memiliki potensi untuk menghasut agar orang yang ingin membaca Al-Quran bermalas-malasan. Apalagi dia membaca Al-Quran tanpa dibuka dengan isti'adzah, langsung bismillah. Yang berikutnya, membaguskan suara. Nah ini, catatan, membaguskan suara bukan berarti kita memamerkan atau menyombongkan bahwa suara kita bagus ya. Tapi ini juga termasuk adab dalam membaca Al-Quran. Seperti dalam potongan ayat, dalam hadis, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Artinya, hiasilah baca Al-Quran kalian dengan suara kalian. Yang berikutnya, membaca dengan pelan agar makhrajul hurufnya bagus, tartil, tidak terburu-buru, tenang. Yang berikutnya, membaca dengan tartil atau perlahan-lahan. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Lanjut, keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, termasuk insan yang baik. Orang-orang yang mempelajari dan memperdalam Al-Quran itu orang-orang yang luar biasa ya. Mereka
orang-orang yang soleh, yang menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, mendapat syafaat pada hari kiamat. Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat penting bagi kita ketika di kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat untuk kita. Dia akan mengadu kepada Allah, ya Allah, saya pernah dibaca oleh fulan, oleh fulana. Maka Allah akan meringankan siksaan. Yang berikutnya, memperoleh derajat yang tinggi dan dapat melembutkan hati. Membaca Al-Quran juga menenangkan jiwa dan pikiran. Orang-orang yang galau atau stres karena tugas, dengan membaca Al-Quran maka hatinya akan menjadi tenang, tentram. Masuk ke berikutnya, yaitu berdoa. Pengertian berdoa menurut bahasa artinya meminta tolong, ad-du'a. Menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Seperti pada Quran surah Al-Mu'min, Mbak Syifa bisa dibaca ayat 60. Al-Mu'min. Al-Mu'min, Mbak, ayat 60. Al-Mu'min. Oke, terima kasih. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku, dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ayat ini memberi teguran kepada kita semua agar ketika kita melaksanakan sholat atau ibadah apapun itu, kita jangan pernah meninggalkan namanya doa. Karena kita sebagai manusia tidak luput dari dosa, maka hendaknya lima waktu sholat, setiap sholat marilah kita berdoa untuk mungkin kita dalam hari ini kita memiliki kesalahan ataupun kesalahan, dan orang-orang yang tidak pernah berdoa dan enggan berdoa itu orang-orang sangat sombong di mata Allah, karena dia menganggap dirinya mas'um dari dosa. Artinya benar selalu. Berikutnya, adab atau tata cara berdoa. Yang pertama, dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Membaca doa hendaknya khusyuk dan suaranya pelan. Mengulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Dilakukan dalam keadaan suci, memahami makna dari doa yang dibaca. Dari tata cara berdoa tersebut,
kita dapat pengetahuan baru bahwasanya berdoa itu harus dalam keadaan khusyuk. Terus sambil mengangkat kedua tangan. Kadang orang malas untuk mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Apabila doa kita minggu lalu tidak dikabulkan, maka kita jangan putus asa. Kita harus terus berdoa, karena doa itu sifatnya roja. Artinya kita berharap akan dikabulkan doa. Seperti dalam potongan hadis, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin dan dikabulkan doa. Berikutnya manfaat doa. Yang pertama, terhindar dari keputusasaan. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur. Menjadikan hati tentram dan tenang, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya saya akan membagi 3 kelompok. Di sini karena kita kekurangan anggota juga ya. Jadi kelompoknya dua orang aja. Cuma nanti satu melebur ke itu. Abdul Sangkup sama Syekh Agung sama itu Mbak berdua, nanti Mas Istisna melebur ke ini Mas Agung. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 mencari pengertian membaca Al-Quran disertakan dengan dalil. Kelompok 2 manfaat membaca Al-Quran dan manfaat adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Kelompok 3 nanti pengertian berdoa sama dalilnya. Oke, saya beri waktu 1 menit dari sekarang ya. Pengertian membaca Al-Quran sama dalil. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.